Setelah saya coba cari, nama saya nggak ada. Saya hancur banget karena udah mempersiapkan banget. Bisnisnya udah mateng, jalan juga. Penjualan waktu itu tuh sampai 1.000 produk terjual di Shopee. Bahkan sampai sempet top 3 besar produk terlaris, tapi kok nggak lolos. Langsung pulang ke Kebumen. Tuh bosnya nangis sepanjang jalan, Pak. Dari Jogja ke Kebumen nangis terus. Kalau gagal itu sebuah proses, bukan tujuan. Jadi kalau kamu mau tujuannya sukses, berhasil itu apa ya? Ya kamu harus ngalamin gagalnya dulu. Kalau kamu berhasil tapi belum gagal, ya berarti belum sukses. Langsung bilang ke tim saya, guys, ayo guys, kita jangan cari menang, kita cari kalah yang banyak guys. Tapi lagi kita ikutin semua lomba-lomba bisnis itu. Kalau kesuksesan tiba-tiba sukses itu rapuh pondasinya. Iya. Jadi kegagalan yang dialami di awal-awal tadi itu jadi pondasi penempaan mental lah ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Wonder Home Podcast, masih bersama saya Syifa Amin, dan kita akan berbincang dengan seorang yang sangat inspiratif, anak muda, Gen Z, bukan sembarang Gen Z tapi ini ya. Namanya Mas Iman Hasanuddin. Betul. Ya, Mas Iman ya. Dipanggil biasanya apa, Mas? Saya lebih senang dipanggil Iman, Pak. Iman ya. Iman saja. Dengan Mas Iman kalau aslinya dari Kebumen, sekarang menjalani studi di Universitas Gadjah Mada. Di Fakultas Peternakan ya. Betul, Pak. Oke. Nah, ini sebelum kita bincang banyak nih, Mas Iman ini kan banyak aktivitasnya, banyak pencapaian achievementsnya, entah di bidang akademik, di bidang non-akademik, di banyak kompetisi. Tapi sebelum kita bincang soal yang macam-macam tadi itu, ini kan sebagai mahasiswa di Fakultas Peternakan, kalau prodinya apa? Kalau prodinya itu waktu S1 tuh Ilmu dan Industri Peternakan, Pak. Ilmu dan Industri Peternakan. Iya. Dan sekarang fast track di Kebijakan Peternakan. Kebijakan dan Bisnis Peternakan. Dan Bisnis Peternakan di S2-nya. Ini belum selesai S1 tapi sudah S2. Tapi sebelum itu, Mas, sebelum ngobrol soal itu, bisa diceritakan kepada kita semuanya ya, teman-teman Wonder People di luar sana juga gitu, tentang backgroundnya Mas Iman dan kenapa tertarik dengan dunia peternakan. Gimana ceritanya itu? Oke, saya cerita langsung saja, Pak ya. Waktu SMA itu awal dimana saya tuh tertarik ke dunia peternakan, Pak. Waktu ya teman-teman lainnya pada bingung kan, wah mau nyari fakultas apa nih? Ada teknik, ada kedokteran. Wah, sama-sama bagus semua nih. Masuk mana ya? Nah, hal yang pertama saya lakukan adalah saya survei ke orang-orang terdekat saya. Survei ke orang-orang terdekat. Iya, siapa itu? Orang terdekat itu kayak dari keluarga, dari orang tua dulu, lalu ke saudara-saudara terdekat gitu ya, Pak. Setelah saya survei, kebanyakan ekosistem di keluarga saya itu kebanyakan kalau nggak bekerja, mereka ya kuliah di bidang pertanian, kalau nggak peternakan, Pak. Kayak bapak saya dan bude saya itu di peternakan. Jadi itu hal pertama yang saya kenapa tertarik sih ke dunia peternakan. Yang kedua itu saya waktu SMA, waktu COVID, itu kan wah sekolah nggak ngapa-ngapain nih, Pak. Saya bete kan di rumah tuh. Aduh pusing kan, malah stres saya di rumah tuh. Saya coba cari kerjaan, Pak, part time. Jadi saya kalau misalnya di kerjaan itu kan membolehkan untuk saya Zoom gitu kuliah sekolah SMA gitu ya. Saya juga kerja itu di perusahaan, dia tuh ngejual susu sapi, Pak. Ngejual susu sapi? Susu sapi kayak Milkshake gitu. Tapi konsep usahanya ini agak unik. Dia tuh bikin usahanya, temboknya tuh warna ornamen ini kulit sapi yang putih hitam. Oh, yang hitam putih. Putih hitam. Gitu. Nah, itu saya tertarik karena di Kebumen itu ada sapi. Kebanyakan warna mereka itu kalau nggak putih, coklat, ya hitam. Satu warna saja ya. Satu warna. Saya belum pernah lihat yang wah kok ada warna hitam putih nih, unik nih. Berarti kalau misal ada warna yang kayak gini, ada yang lebih menarik lagi. Nah, anggapan saya seperti itu waktu itu. Jadi waktu kita SNMPTN ya. SNMPTN.
lain Yang lainnya untuk masuk pada- perguruan tinggi. Betul. Mereka pada sibuk, wah kedokteran mana ya, teknik mana ya. Wah, saya udah all in peternakan, udah. Pilihan 1-2 peternakan semua. Pilihan 1-2 peternakan semua ya. Betul. Awalnya ini Pak, ada cerita sedikit menarik. 5 menit sebelum saya milih itu, pilihan pertama saya peternakan unsur. Oke. Ya, itu saya rubah. Ketika itu kan, jadi kita kumpul di rumah kakak saya yang punya jaringan lebih bagus itu ya. Di ruang tengah tuh saya ngobrol sama ibu saya, Bu, ini mau masuk mana ya? Saya bingung. Unsur apa UGM? Gitu ya. Ibu saya bilang, lah kamu maunya di mana? Saya pasti langsung kayak unsur aja deh Bu, gitu. Dengan pertimbangan? Dan pertimbangan waktu itu saya sedikit searching gitu Pak di media sosial dan juga di Google gitu ya. Saya menemukan bahwa peternakan itu lebih dulu berdiri daripada peternakan UGM. Oh, lebih senior lah ya. Lebih senior. Anggapannya yang lebih senior pasti kan lebih lengkap gitu kan Pak. Gitu kan. Tapi ketika selanjutnya saya masuk ke ruangan untuk milih di komputer itu, saya nggak bilang, saya pilih peternakan UGM di pilihan pertama. Karena nggak tahu ya, saya terbayang aja kayak, wah, ekosistem UGM sama ekosistem unsur kira-kira lebih cocok mana dengan saya ya gitu kan. Nah, saya ya udahlah milih UGM di pilihan pertama. Dan ternyata waktu itu lagi les gitu kan, les di Ganesha Operation waktu itu sore-sore. Itu pengumuman sekitar jam 3 saya ingat banget. Jam 3 teman-teman lain pada nungguin. Pas di tengah sesi les itu dihentikan lesnya. Karena kalian buka dulu pengumuman gitu kan. Disuruh sama tentornya. Saya buka dan ternyata warnanya biru. Itu kayak saya sedih karena kok bisa ya saya lolos gitu loh. Kok sedih? Karena gini, waktu SMA Pak, saya tipe siswa ya yang jarang berani buat milih sesuatu. I see. Jadi sekedar ekstrakurikuler aja. Kalau teman-teman lain pada, wah saya pengen ikut ini supaya ikut OSN gitu kan. Saya pengen ini supaya juara. Saya tipe orang yang, aduh, kalau misalnya saya milih ini menang nggak ya, juara nggak ya. Oh, banyak overthinking gitu, kayak gitu. Overthinking, betul. I see. Nah, pilihan satu-satunya saya, keberanian pertama saya itu waktu saya milih kuliah. Milih jurusan itu. Milih jurusan. Kemana itu ya? Iya, saya nggak pernah kebayang jadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada sebelumnya. Kayak, saya nggak terlalu pinter amat soal akademik dulu waktu SMA. Ranking paralel juga rank 30-an gitu lah. Jadi kayak, emang bisa ya masuk UGM ya? Awalnya dulu mikirnya gitu. Nah, tapi ketika warna biru keluar, keterima kok malah kok ada perasaannya sedih atau kegembiraan yang ekstrim gitu. Jadi bentuknya sedih. Mungkin lebih ke terharu ya Pak. Terharu ya. Sedihnya sedih terharu. Ya, saya akhirnya bisa proud of yourself. Iya, gitu ya. saya bisa punya keberanian ya Pak untuk bisa membuat pilihan saya gitu. Dan ternyata pilihan itu nggak buruk. Nah dari situ saya niatkan Pak, selama saya kuliah saya mau lebih dari waktu saya pas SMA. I see. Iya, saya punya moto dari dulu tuh namanya Fortune favors the bold. Oh, jadi keberanian. Fortune favors the bold. Yes. Orang keberanian berpihak pada yang berani. Keberuntungan berani. Oke. Dahsyat. Tapi sebelum nanti ngobrol lebih lanjut tentang dunia perkuliahan, apa tadi tuh, Mas Iman itu waktu SMA itu generasi COVID lah, bisa dibilang ya. Betul. Generasi COVID itu kan perkenalan dengan dunia digital dan segala macam itu sudah sangat inilah revolusioner lah gitu. Sekolah dengan Zoom dan segala macam gitu. Dan anak-anak muda kebanyakan, meskipun misalnya kuliah di pertanian, di peternakan gitu, mereka akan meninggalkan sawahnya atau ladangnya atau kandangnya gitu. Tapi Mas Iman kok bisa ketertarikannya bukan ke dunia entah digitalnya kah, entah apa teknik, misalnya teknik informatik kan begitu rata-rata, atau kedokteran masih oke lah gitu. Tapi ke peternakan yang kelihatannya nggak diminati oleh banyak Gen Z ini. Itu pertanyaan menarik sekali. Jadi gini alasannya Pak. Saya berpikiran sebagai Gen Z ya Pak ya. Kita tuh suka teknologi. Right, betul. Kenapa kita banyak teman-teman nggak suka peternakan, nggak suka pertanian? Kalau yang saya tangkap ya Pak, dari diri saya sendiri deh. Kayak itu hal yang lama gitu Pak. Betul. Kuno tanpa ada teknologi. Tapi saya belajar di Fakultas Peternakan bahwa
ternyata teknologi itu ada dan bisa diaplikasikan ke peternakan. Itu yang membuat saya lebih tertarik lagi untuk belajar peternakan dibanding untuk ya sideways-nya gitu ya Pak ya, ke hal lainnya yang mungkin masih linear tapi bukan di peternakan seperti itu. Dan saya juga ini Pak melihat potensi daerah saya di Kebumen itu ada sapi udah jadi galur, artinya dia udah jadi sapi asli situ Pak. Namanya sapi peranakan ongol Kebumen. Sapi peranakan ongol Kebumen. Iya, itu memang basicnya dari sapi ongolnya di India yang didomestifikasi gitu ya di Indonesia, jadi peranakan ongol. Tapi dikembangkan lagi di daerah Kebumen. Dan itu udah bertahun-tahun lamanya Pak. Jadi udah semacam ya udah dia jadi penduduk situ gitu loh. Jadi kayak spesies lokal Kebumen gitu ya. Tapi yang jadi pertanyaan adalah Kebumen tuh punya potensi yang besar gitu ya. Tapi kenapa dari dulu saya semenjak SD itu pernah dengar berita bahwa Kebumen tuh jadi daerah ketiga termiskin di Jawa Tengah. Itu kok bisa? Padahal potensinya banyak. Nah dari situ yang saya tambah berminat lagi untuk wah saya harus masuk peternakan nih. Karena dulu pas SMA kan belum kenal namanya dunia kerjaan, dunia apa, masih ya idealis lah, pengen berdampak, pengen apa gitu kan. Oke, gitu ya. Ternyata juga di Kebumen salah satu apa itu namanya kekuatannya itu adalah juga punya tadi sapi potong itu tadi ya. Oke, sekarang kalau tadi kan teman-teman di SMA banyak sudah mulai ikut kompetisi USN dan segala macam. Mas Iman belum ikut sama sekali. Partisipasi ya. Saya terlalu takut untuk kalah tadi Pak. Balas dendamnya itu mulai kapan gitu? Balas dendam saya mau ikut juga ini. Itu Pak. Balas dendamnya waktu saya kuliah Pak. Hal pertama kali yang waktu saya lakukan waktu kuliah, bapak-bapak lain kan pada ya kenalan segala macam. Saya pengen nyala sendiri saya. Apa sih yang saya belum pernah lakukan dan saya ingin lakukan dan wujudkan waktu saya kuliah. I see, itu tadi. Yang pertama, fortune favors the bold itu tadi. Iya. Yang pertama itu ini Pak, dari sejarah organisasi dulu. Oke. Saya dulu nggak pernah ikut organisasi sama sekali. Saya takut bersosial gitu ya Pak ya. Saya waktu maba langsung tembak organisasi apa sih yang menurut orang-orang tuh paling bergengsi, paling gede, paling wah gitu kan. Saya langsung masuk ke BMKM UGM Universitas. Ya di situ saya belajar kalau misal ternyata banyak ya karakteristik orang dari berbagai jurusan. Gimana cara bersosial dengan orang, gimana cara tahu orang itu maunya apa. Kita bisa bilang gitu Pak ya. Nah itu challenge pertama saya. Yang kedua, saya pengen suatu saat nanti pengen menang lomba. Iya. Yang ketiga, saya pengen dapat beasiswa. Iya. Iya. Itu. Jadi memang semua orang pasti pengen lulus, tujuan utama kuliah juga lulus. Tapi dalam prosesnya, saya pengen tiga itu tuh terwujud ketika saya kuliah. Nah, seperti itu sih Pak. Balas dendamnya di situ. Di situ. Nah, gimana tuh menapaki satu persatu? Satu ikut BEM, KMUGM, terus kemudian tadi itu ikut lomba-lomba. Yes. Terus kemudian yang ketiga beasiswa gitu. Coba kita ulas satu persatu. Itu BEM UGM itu berarti kamu masuk tahun berapa ya? Saya tahun 2022 Pak. 2022. Waktu itu ketuanya Mas Halid. BEM UGM-nya ya. BEM UGM. Itu bukan atau masa-masa ketika BEM UGM pasang spanduk besar tentang Jokowi. Itu sebelumnya. Suka dengan dunia, mulai bersentuhan dengan dunia politik juga gitu nggak? Sempat bersentuhan karena kan saya mikir dari awal kuliah saya pengen jadi pengusaha nih Pak. Nah untuk jadi seorang pengusaha saya harus melek berita sekitar, termasuk polisi tadi. Jadi dengan kita tahu politik, kita bisa membaca situasi Pak. Itu sih Pak. Apa yang kamu pelajari selama aktif di BEM UGM tadi itu, interaksi dengan teman-teman yang lain jurusan gitu, terus kemudian decision making mungkin dan segala macamnya, what value yang kamu pelajari dari situ tuh? Oke, saya kan tadi cerita kalau saya waktu SMA saya nggak pernah ikut apa-apa. Jadi awalnya bingung Pak, saya harus gimana gitu kan. Mulainya gimana? Ya jadi saya itu masuk namanya Kementerian Ekonomi Kreatif.
Kementerian Ekonomi. Ya, karena saya mikir wah ini berbau bisnis nih gitu kan. Saya di situ bener aja ketemu anak FEB, ketemu anak-anak mungkin dari fakultas teknik yang ngerti soal ekonomi gitu kan Pak. Saya di situ belajar cara gimana sih sudut pandang mereka menangkap sebuah peluang Pak, mengeksekusi sebuah peluang itu gimana. Saya di situ belajar. Salah satu yang saya pelajari adalah cara untuk menyampaikan sebuah kisah. Sebuah kisah, karena dari kisah itu bisa jadi banyak hal Pak. Oke, lainnya adalah dari proker Pak. Kan kalau di BEM itu pasti ada proker ya. Kita di situ tuh kalau waktu di BEM itu ada proker. Oh iya masih. Kita manggil namanya Bapak Ferry Atmaja. Itu yang punya Preksu. Geprek. Ya dulu saya mikir ini caranya gimana ya cara untuk memanggil orang supaya mau, dan beliau tuh tertarik untuk bisa mengisi acara kita. Di situ saya belajar, dan ya proker pertama saya cukup berhasil karena saya berhasil mengundang beliau untuk jadi pembicara di acara saya gitu ya. Oke. Itu yang saya dapat sih waktu itu. Jadi gimana saya nge-planning sebuah proker, gimana saya manajemennya supaya dari awal sampai akhir itu beneran bermanfaat sekali. Buat orang-orang yang awalnya nggak tahu ya, yang introvert gitu. Jarang bersosialisasi awalnya ya. Betul. Jadi memang situasi yang nggak nyaman, yang sebelumnya mungkin ditakuti gitu ya. Iya. Kalau memaksakan diri masuk ke situ, kita bisa mengalahkan diri sendiri lah paling tidak, diri sendiri yang lalu lah ya, untuk menjadi sesuatu yang lebih baik gitu. Iya. Itu yang dapat dari organisasi Pak. Kalau tadi yang dirimu bilang belajar dari kisah, itu apa? Kisah dalam konteks berkomunikasi, meyakinkan orang atau gimana itu tadi? Jadi ini, waktu saya di BEM, teman saya bilang, Man, kalau kamu mau ada hubungan sama orang dalam ya mungkin bisnis atau kesepakatan apa, kamu harus bisa ngedeliver siapa diri kamu, apa yang kamu punya, what value, what you have gitu loh. Nah, dulu saya bingung. Ya kalau suruh kenalan ya udah, nama saya ini, saya dari sini, udah selesai. Iya kan. Nah, tapi di BEM saya dituntut dan diajarkan untuk nama kamu siapa, dari mana, dan kamu punya apa. Nah, itu yang akan saya sampaikan ke orang. Jadi orang tuh tahu, oh kamu punya fokus ke sini, kamu punya tujuan ini. Jadi dengan berelasi tadi, saya nggak hanya tahu namanya dia siapa, dari mana, tapi saya jadi tahu, dan dia juga tahu juga soal saya punya apa, dia punya apa. Jadi untuk bisa berkolaborasi lebih mudah, dan dari situ yang buat saya ke depan punya tim-tim nih yang bisa ikut lomba sampai banyak juara tadi. Tuh, awalnya dari situ. Oke, nice. Ya. Artinya kita bisa mempresent diri kita. Siapa kita tuh nggak cukup nama saya ini, tanggal lahir saya di sini, saya dari sini gitu ya. Seperti tadi kita sempat singgung iman. Ternyata kisah di balik iman itu panjang juga ya. Panjang. Kenapa iman? Coba ceritakan lagi deh. Oke, jadi nama iman tadi itu. Jadi iman tuh diturunkan oleh ayah saya dari nama kakek saya. Namanya almarhum saya bilang Mbah Iman Sumarto. Iman Sumarto. Nah, nama Iman pengen diwariskan ke cucu pertama dari kakek. Nah, kebetulan cucu pertama itu kakak saya, istilahnya dari keluarga bapak lah. Nah, kakak saya 3 bersaudara nih Pak. Kakak saya yang pertama juga namanya Iman, cowok. Dan saya anak terakhir, namanya Iman juga. Bapak pernah bilang, kalau bapak mewariskan nama Iman, itu supaya punya semangat yang sama kayak kakek. Dulu kakek itu pengusaha Pak, cukup sukses di bidang genteng di Kebumen. Kalau di Kebumen dulu terkenalnya genteng salah satunya ya, karena di sana banyak tanah liat. Nah, ada 2 genteng yang memang cukup populer gitu ya, namanya Genteng Soka dan Iman Super. Genteng Soka dan Iman Super. Betul. Iman Super itu. Iman Super nama gentengnya. Itu kakek. Bisa sampai sebesar itu, bapak berpikir bahwa saya harus menurunkan semangat ayah saya gitu ya, biofi bapak ini ke anak saya gitu Pak. Itu kan inspiring story itu. Iya. Oke. Dan dengan semangat itu tadi ya, kakek yang punya jiwa entrepreneurship di bidang entrepreneurship, artinya
dan menjadi salah satu genteng yang paling populer lah di Kebumen itu. Ketika menjalani dunia perkuliahan selain aktif di BEM tadi itu mulai mengikuti lomba-lomba. Nah, spirit competitiveness dalam entrepreneurship itu juga dibawa ke lomba-lomba juga berarti. Pasti Pak, harus itu. Gimana tuh memulai satu kan, let's say ada kompetisi di luar sana. How you build the team, membangun tim, terus kemudian mempersiapkan sampai untuk ke lomba dan kemudian memenangkan lomba itu gimana biasanya? Oke. Hal basic pertama yang saya lakukan untuk bisa memenangkan lomba, Pak, saya berpikir ya bahwa hal paling dasar adalah sebuah tim. Tanpa tim yang bagus, ya sebagus apapun ketuanya tetap akan pincang waktu lomba. Nah, saya belajar dari BEM dengan tahu karakteristik orang tuh gimana sih, apa yang dia punya, gitu ya. Seperti saya bilang tadi, saya cari orang-orang yang memang siap kalah, Pak. Siap kalah? Siap kalah. Saya nggak cari orang yang siap menang, tapi siap kalah. Karena posisinya kita sama-sama belajar. Saya belum pernah ikut lomba. Bahkan waktu SMA tahu sendiri saya orangnya introvert dan nggak pernah ikut apa-apa. Tapi saya punya semangat nih. Saya pengen punya orang-orang yang punya semangat yang sama untuk bisa mengeksplor dia lebih lagi, Pak. Saya dapatlah tim dari dulu tuh cuma sama 3 orang terus, nggak pernah 5. Gitu kan. Dari mulai awalnya saya mengikuti program ini pendanaan namanya hibah wirausaha dari UGM. Namanya namanya program mahasiswa wirausaha PMW UGM. PMW UGM. Saya masih ingat di situ kita ada satu sesi disuruh menjual pulpen sama pensil. Kita lomba-lomba siapa yang paling banyak nih orangnya nih. Yang paling bisa dapat pendapatan paling banyak siapa. Nah itu semuanya berlomba-lomba kan, jual pensil, jual semuanya dijual. Nah tapi ada yang satu orang lupa tujuannya kegiatan itu supaya mau lihat siapa sih yang paling jago ngejual, yang paling jago selling siapa. Di situ setelah semuanya dikasih waktu selama 2 jam, setelah balik semuanya kumpul, kita hitung siapa yang paling banyak. Saya berpikir bahwa saya paling banyak. Ternyata enggak, ada lebih banyak. Tapi dia enggak ngejual pensil dan pulpen. Di situ dia ngejual kayak semacam voucher gitu, Pak. Voucher yang misal voucher potongan harga berapa ribu dijual berapa ribu sama dia gitu loh. Nah itu yang dia sampaikan value. Jadi dia dapat voucher dari mana, dijual ke penonton di story. Di story. Iya, banyak orang yang protes. Kok orangnya boleh kejual gitu kan, dan dipanggil ke depan karena dia paling banyak penjualan gitu kan. Kok bisa gitu, kan harusnya jual pensil pulpen. Tapi di situ saya mencermati, Pak, ternyata dia punya sisi bisa mencari peluang. Walaupun memang mungkin break the rules ya, Pak. Tapi namanya kita mencari peluang. Tapi poinnya juga dia beli jual pulpen dan pensil dengan jual voucher tadi itu. Enggak, dia jual produk lain. Ya, mungkin buat sebagian orang kayak yang ngikutin kok curang cheating ya. Cheating ini. Cheating kan. Tapi di situ saya melihat bahwa dia pinter nih. Dia bisa ngejual hal lain yang nggak kepikiran sama orang lain buat dijual. Itu saya takutnya di situ. Ya mungkin ada yang berpikir itu curang segala macam. Ya saya kesampingkan itulah. Lihat sisi positif dari dia yang bisa dipelajari apa gitu ya. Iya, dari situ saya tunggu lagi, Pak. Di situ programnya selesai gitu, Pak. Kebetulan bisnis saya nggak berhasil waktu itu. Saya jual briket yang disasaran ke tukang sate. Sedangkan saya lupa kalau tukang sate itu sengaja pakai arang yang keluar asapnya supaya baunya kecium kemana-mana orang untuk beli gitu. Iya, jadi orang tuh berminat untuk beli gitu. Baunya enak, lapar nih. Itu ternyata salah satu marketing dari penjual sate. Sih. Nah saya jual briket yang nggak ada arang, nggak ada asapnya. Itu nggak laku gitu kan. Tapi di situ saya belajar banyak bahwa saya harus cari peluang nih. Kebetulan saya udah punya tim yang solid. 3 orang ini punya semangat juang yang tinggi. Waktu bisnis gagal, nggak berhasil gitu ya, Pak. Mereka nggak nyerah dan kayak udah saya fokus akademik aja lah gitu kan. Mereka bilang kayak
ayo man ikut apa lagi gitu kan. Mereka backgroundnya apa? Dari prodi apa? Dari peternakan semua Pak. Peternakan semua. Iya. Oke. Jadi saya open recruitment-nya gak gampang sih. Jadi saya share di story itu WA. Siapa yang mau ikut lomba serius gitu kan. Banyak yang nge-reply saya, aku mau man gitu kan. Aku tanya, tujuan kamu mau ikut apa? Kebanyakan ya apa jawabnya pengen juara, pengen apa. Tapi coba 2 orang ini yang saya kira wah dia siap buat kalah nih. Gitu kan. Saya lihat Apa jawabannya dia apa? pokoknya aku ikut kamu man. Oh gitu. Iya. Oke. Mau kalah mau menang ikut pokoknya man. Ajak ya. Dia secara nggak langsung bilang kayak gitu ya. Saya bisa menerima pesan itu. Dia tadi ketika dia gagal, ayo ikut ini lagi, ikut lainnya. Mereka pada ngiyain. Saya di situ makin semangat kan sebagai ketua tim yang harus dia tahu kapan harus memulai, kapan harus berakhir gitu ya. Itu ada satu lomba namanya, bukan lomba sih, ini kayak pendanaan yang lebih besar lagi dari PMW. Kalau PMW kan skalanya kampus. Ini P2MW. P2MW. Ya, program pembinaan mahasiswa wirausaha. Itu skalanya apa itu? Skalanya nasional. Oh itu nasional. Diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Oke. Langsung. Saya ikut itu 2 kali. Yang pertama tadi langsung saya bawa topik yang mantep, Magot namanya. Saya challenge, kalau tadi skala game mudah, saya mau coba skala nasionalnya gimana. Pendanaan juga lebih besar kan Pak. Nah di situ saya coba, ternyata berhasil juga. Nah makin senang lagi saya buat belajar, mencoba berani buat ngelakuin apa yang sebelumnya belum pernah saya lakuin. Berhasilnya sampai tingkat apa? Pendanaan. Oh, tingkat pendanaan. Didanai oleh Kemendikbudristek waktu itu. Ya, untuk usaha Magot ini yang sekarang saya lagi jalani ini, yang terus berlanjut dari pendanaan awal tersebut. Nah, tapi di situ saya juga menemukan kegagalan yang bikin saya makin semangat lagi buat explore lagi Pak. Setelah P2MW, ibaratnya PKM ya, kalau anak-anak sebelah. Itu ada namanya KMI, Kemahasiswaan Mahasiswa Indonesia. Kemahasiswaan Mahasiswa Indonesia. Ya, jadi itu semacam lomba dan expo untuk orang-orang terpilih selama kegiatan P2MW yang bisnisnya bagus dan jalan gitu ya Pak. Mereka dikumpulkan dari satu tempat gitu untuk bikin expo pameran. Juga ada lomba presentasinya. Nah, saya pengen ikut itu tuh karena ya namanya anak PKM juga pengen ikut PIMNAS kan. Saya ikut itu tapi ternyata gagal. Saya di situ tanya, saya langsung begitu ada pengumuman gagal, itu lagi kelas tuh posisinya. Lagi penelitian, saya ingat banget tuh jam 10 pagi dikasih info beritanya udah keluar guys gitu kan. Siapa aja yang keterima, siapa aja yang lolos. Tapi setelah saya coba cari, nama saya nggak ada. Saya hancur banget karena udah mempersiapkan banget, bisnisnya udah mateng, jalan juga. Penjualan waktu itu tuh sampai 1000 produk terjual di Shopee. Bahkan sampai sempet top 3 besar produk terlaris, tapi kok nggak lolos. Saya ngerasa kayak wah selama ini saya nggak pernah gagal. Tapi begitu hal tuh hancur banget rasanya. Saya bilang di grup keluarga, karena sebelumnya saya udah yakin pede buat lolos kan. Saya udah sounding kayak, Pak saya mau lolos nih, naik pesawat ke Kendari gitu kan. Gitu. Tapi ternyata gagal. Saya bilang ke di WA itu, saya kirim filenya itu, langsung bilang, maaf ya Pak, Bu, saya gagal. Gitu. Di situ bapak saya ibunya langsung bilang kayak, udah pulang dulu. Itu semester berapa? Saya masih ingat itu semester 4, semester 5. Semester 4, semester 5. Itu 2 tahun lalu lah. Itu saya langsung pulang, itu pasti nangis dari waduh, itu kan kelas belum mulai itu Pak. Mereka pada teman-teman saya udah berangkat kan, saya malah yang tadi udah berangkat saya pulang. Pulang lagi. Ya mereka nanya kayak, loh Man kok pulang ngapain? Saya nggak ngomong apa, langsung pergi keluar kelas, kabur kan gitu kan. Langsung pulang ke Kebumen. Itu maksudnya nangis sepanjang jalan Pak, dari Jogja ke Kebumen nangis terus. Motoran atau naik kereta? Oh, ya, jadi agak serem juga ya. Iya, 3 jam kah? 3-4 jam ya mungkin. Sekitar 2,5 sampai 3 jam. Terus saya full nangis, jadi sampai rumah ya sembah banget matanya kan. Ya itu kalau di capture kamera gitu bisa aja kayak jadi film itu. Iya, betul. Oke. Terus kemudian setelah dievaluasi, apa yang membuat kamu kemudian bangkit lagi dari situasi terpuruk gagal masuk ke KMI itu? Oke. Itu saya sempat dikasih tahu secara eksplisit ya sama orang tua saya. Kayak beliau tuh ngasih tahu kalau gagal itu sebuah proses.
bukan tujuan. Jadi kalau kamu mau tujuannya sukses, berhasil itu apa ya? Ya kamu harus ngalamin gagalnya dulu. Kalau kamu berhasil tapi belum gagal, ya berarti belum sukses. Kayak gitu Pak. Yang mereka tekankan ya. Jadi terima aja suksesnya. Tadi kebetulan nyambung sama yang pengen saya buat dari tim saya, yang mereka tuh cari ini kalah, siap kalah gitu ya. Setelah kejadian itu, saya langsung bilang ke tim saya, guys, ayo guys, kita jangan cari menang, kita cari kalah yang banyak guys. Kita bilang gitu kan, kita ikutin semua lomba-lomba bisnis itu. Istilahnya buat balas dendam ya, karena gagal KMI yang udah dipersiapkan banget gitu ya Pak. Kita cari semua lomba bisnis, kita ikutin di Jogja, di luar Jogja kita ikutin. Ya banyak yang kalah, beberapa sampai ke semifinal gitu ya Pak. Sampai kita akhirnya ngerasa kayak ini kapan ya sampai gini ya. Sampai ngerasa capek juga kayak kok bisa kalah terus ya. Salahnya di mana? Akhirnya saya harus belajar nih dari orang nih gitu kan. Saya belajar kemudian sama kakak saya. Kemudian kakak saya kan pengusaha ya. Yang nomor 1. Iya, itu saya ngamatin beliau. Kayak gimana sih cara ngedeliver sesuatu supaya bisa menarik nih. Jadi kan waktu pas maba saya udah belajar cara ngedeliver sesuatu apa yang saya punya. Nah, tapi belum menarik. Karena saya belajar dari beliau supaya menarik itu gimana. Nah, tadi itulah saya tadinya fokusnya ke pengusaha. Sekarang saya punya fokus ke sociopreneur tadi. Sociopreneur. Ya, karena dengan ada sociopreneur menjadi sesuatu lebih menarik gitu, Pak. Lebih ada dampaknya gitu kan. Nah, di situ saya coba buat istilahnya setelah belajar ya Pak ya, ada satu lomba yang saya ikutin lagi setelah udah lagi ini kayak mau terakhir deh gitu. Sama saya ingat itu namanya E-Incubation ya, diselenggarakan oleh BEM FEB UGM tahun 2024 tahun lalu. Terus saya ikut. Itu saya udah bilang ke tim saya, guys ini terakhir deh gitu kan. Nothing tulus lah ya. Nothing tulus kan. Saya coba buat yang tadinya magang nih, saya pakai kata sociopreneur tadi. Jadi, sociopreneur. Ini saya nggak hanya mau menjual magot, tapi menjual ya ini biokonversi sampah. Nah dari situ sampailah tahap final. Nggak nyangka itu final pertama kali. Pertama kali masuk presentasi depan offline kan, juri-juri itu. Mereka banyak tuh saingannya, ada yang udah keren-keren, bisnisnya keren, pemasarannya bagus. Tapi saya ngeliat celah, kok penjualannya belum ada yang banyak ya. Kebetulan di kita penjualannya udah pas itu 2000. Jadi dari tadi pas awalnya 1000 udah berkembang jadi 2000 produk terjual di Shopee. Saya bilang ke teman-teman saya, guys, ini kita harus nekenin di penjualan ya, gitu kan. Kasih tahu bahwa produk kita tuh laku gitu loh. Nah di situ yang buat bener aja waktu pengumuman juara kita dapat juara 1. Dan ketika saya tanya, kok bisa saya menang ya? Mereka bilang, soalnya kamu udah menjual, banyak melakukan penjualan. Artinya produk kamu ini disukai sama banyak orang. Dan nggak hanya disukai tapi menjadi kebutuhan. Karena kan maksudnya sebagai pakan ya, makan hewan gitu kan. Nah di sini saya nangkap, penjualan. Jadi nggak hanya story-nya aja yang bagus bisnis nih, tapi kita juga harus punya basic penjualan yang oke dan mantap gitu. Nah di situ itu juara pertama saya dan saya senang banget di situ. Nggak pernah terbayang sebelumnya. Anak SMA yang tadinya nggak pernah ngapa-ngapain, tiba-tiba dapat juara 1 gitu kan. Makin ketagihan lagi, ikut lagi, cari lagi. Yang kedua itu di UMY, tadi yang BMC Business Model Canvas tadi itu. Business Model Canvas itu ya. Ya itu juga nyoba Pak. Karena sebelumnya itu kan business plan ya. Yang ini Business Model Canvas. Apa itu model Canvas sih? Saya nggak ngerti gitu kan. Akhirnya saya coba belajar ke mentor saya pas P2M kemarin tuh waktu gagal itu kan. Saya coba cara bikin Business Model Canvas yang bagus tuh gimana sih? Beliau tuh bilang kayak, pokoknya sampein aja sejelas-jelasnya kamu mau ngejual apa dan apa yang konsumen tuh rasakan. Jadi saya coba jabarkan segala macam dan ternyata ya bener aja itu bisa juga juara 1 kan. Tapi ini sekali lebih besar lagi. Kalau yang tadinya di FEB itu paling cuma 10 orang Pak saingannya. Ini dari 377
orang. Oke. Kalau di UGM tadi skalanya nasional juga atau UGM saja? Regional. Kalau di UMY Nasional. itu nasional. Di itu 37 orang, saya di juara 1 kayak mikirnya, wah makin pede lagi nih kan. Egonya tambah gede gitu kan. Tambah gede. Ikut lagi lomba lagi kayak yang ketiga ini. Itu dalam waktu berturut saya alhamdulillah ya tadi bisa berturun dari juara 1 maju lagi yang ketiga ini bisa 9 lagi. Tapi dari namanya Karya Salemba 4. KSE Karya Salemba 4. Ada salah satu paguyuban di Universitas Jambi yang ada lomba disiplin. Saya cobalah daftar gitu kan. Daftar, ternyata gak sesuai harapan. Dapatnya juara 2. Di situ saya belajar salahnya di mana ya gitu kan. Ternyata ada yang kurang nih. Tadi story-nya udah bagus nyampeinnya, produknya udah terjual banyak, tapi saya lupa kalau misal manfaatnya belum ada. Manfaat buat sekitar. Kan tadi saya udah nge-branding sociopreneur, tapi saya nggak nangkepin ke manfaatnya. Ya kan, itu yang jadi problematiknya di situ. Dan saya dari situ coba lagi ke P2M lagi, kebetulan udah buka tahun ini kan, tahun 2025 kemarin sih. Saya coba, ya pasti berhasil karena sebelumnya udah pernah berhasil, jadi tahu buat cara coba lagi gimana. Berhasil pendanaan. Yang paling tricky waktu pengumuman KMI. Gimana ya, karena belum pernah lolos KMI gitu. Yang bikin nangis sampai sepanjang jalan itu tadi. Iya, karena belum tahu caranya gimana. Di situ saya belajar lah sama orang yang udah pernah ikut KMI. Mas, gimana sih? Ada di UGM. Ada di UGM. Ya, sampai KMI. Ya, tahun lalu kebetulan. Namanya Mas Iqbal. Dia punya produk namanya Balu Chips gitu kan. Balu Chips. Apa itu? Oh, di bidang chips memang. Ya, dia kayak keripik pisang gitu. Tapi dia memberdayakan masyarakat. Saya sih benernya dapat gitu kan. Ya tadi yang sesuai sama yang saya belajar tadi, bahwa memang kalau pengen ikut KMI, bisa kamu selain story-nya bagus, penjualannya oke, manfaatnya juga jelas. Manfaat dampaknya masyarakatnya juga jelas. Ya nggak cuma ngomongin aja, tapi ada beneran dampaknya gitu kan. Nah, itu saya coba buat restrukturisasi lagi yang tadinya mungkin belum kelihatan, lebih kelihatan lagi gitu loh. Yang tadi cuma mungkin ngolah sampahnya dari ya sekitar warga sekitar, saya coba lebih gede lagi kabupaten gitu kan. Lebih luas lagi cari sampahnya. Nah, di situ loloslah KMI Expo. Seneng. Lolos akhirnya KMI Expo. Seneng tuh, udah seneng banget kayak, wih akhirnya lolos. PR selanjutnya adalah di KMI kan ada juaranya. Ada medali emas, perunggu, perak gitu kan. Gimana cara dapatnya ya gitu. Akhirnya pameran itu. Pameran. Di mana? Di Magelang, Universitas Tidar. Oh, di Tidar. Ya, itu waktu bulan November kemarin. Nah, saya di pameran itu mikir, kan itu ada 3 cabang lomba. Jadi presentasi terbaik, stand terbaik, dan juga kira budaya. Ada kira budaya. Kalau kira budaya itu pasti kampus lah yang konsep ya. Karena itu kan harus pakai segala macam kayak ornamen gitu, budaya-budaya gitu. Nah, saya harus mikirin stand terbaik ini gimana ya, tim gitu, as a team. Nah, saya pengen gimana caranya pengunjung itu tertarik sama stand kita satu UGM. Nah, saya lihat tim lain kok menarik semua ya produknya gitu. Mereka bikin produknya bagus-bagus kayak bentuk Candi Borobudur. Nah, PR buat tim saya adalah mau bikin apa ya gitu kan. Sedangkan ini Magut, Mas, saya mau ini nge-display sampah gitu, nggak mungkin dong. Dan di situ akhirnya saya punya ide, guys, coba kamu cari ini akuarium yang banyak buat pelihara ikan. Jadi kemarin kita bawa banyak ikan dan bawa banyak hewan gitu ya. Supaya apa? Supaya pengunjung itu bisa ngasih makan hewannya. Kan Magot ya. Jadi ada sesi interaktifnya nih. Kalau biasanya pameran kan orang datang lihat-lihat, dijelasin dikit pulang gitu ya. Nggak sempat berinteraksi sama produknya. Tapi ini kita mau bikin supaya produk itu interaktif. Nice. Orang datang nggak cuma lihat, nyobain, dan juga lihat sendiri. Gimana sih kalau ini tuh seandainya itu hewan peliharaan dia. Nah di situ saya kira wah ini konsepnya bagus nih. Sudah eksekusi selesai, waktunya pengumuman lomba. Itu saya udah bilang ke teman-teman saya, ini menang guys, harus menang ini. Dan bener aja ketika pengumuman ya UGM jadi juara satunya. Juara satunya di stand terbaik gitu. Terbaik dan juga kira budaya terbaik. Kira budayanya juga. Kita bawa 2 medali emas untuk tim ya, dan 1
emas untuk presentasi itu di tim lain sih. Tapi kita secara keseluruhan bawa 2 medali emas. Gitu. Dahsyat. Itu bermula dari ya tadi itu nangis-nangis ke orang tua, kegagalan itu proses gitu ya. Proses betul. Nah, saya merasa kayak sekarang wah ini udah semua nih. Karena waktu awal tadi balik lagi ke PMW, harapannya anak PMW adalah bisa berkembang di kejuaraan-kejuaraan lain. Dan namanya anak PMW pasti pengen ikut KMI Expo. Itu ininya lah ya, topnya ininya lah, top kompetisi di bidang kewirausahaan ini dari ya pasti anak-anak PMW pasti punya planning bahwa PMW, P2MW ikut lomba terus menang KMI Expo. Dan betul tadi kata orang tua, saya kira ya, kalau kesuksesan tiba-tiba sukses itu rapuh pondasinya. Iya. Jadi kegagalan yang dialami di awal-awal tadi itu jadi pondasi penempaan mental lah ya gitu, untuk cari mana ruang kosongnya yang masih kurang diisi lagi. Oh ini kurang presentasinya, penjualan sudah tinggi kok masih kalah sisi impact-nya dan seterusnya. Itu kan bertahap itu. Taunya kan dari proses itu tadi gitu ya. Yang saya senang adalah saya nggak hanya tahu arti fortune favors the bold, tapi bisa membuktikan makna tersebut. You feel it, you experience it. Kamu menjalani itu memang gitu. Iya, betul.